5 berita menarik dari Widi Sport akan kita kupas satu persatu, simak dan tinggalkan komentar menurut pendapat kalian Sobat Widi Sport. Pertama, jelang Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI cari pendamping Garuda. Kedua, tekad Sintayong bawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Ketiga, media Vietnam jagokan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Keempat, Martin Paes belum masuk 14 pemain Abroad yang dipanggil Sintayong. Kelima, Yeom Ki-hun siap terima tantangan Sintayong untuk memoles striker Timnas Indonesia. Pertama, jelang Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI cari pendamping Garuda. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI tengah mencari pendamping Garuda untuk laga tim nasional Timnas Indonesia versus Australia di laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendamping Garuda merupakan anak-anak yang nantinya bertugas mendampingi para penggawa Timnas Indonesia masuk ke lapangan sebelum laga dimulai. Timnas Indonesia versus Australia merupakan laga kedua fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024 mendatang. Menjelang laga krusial itu, Timnas Indonesia membuka pendaftaran untuk anak-anak yang ingin mendampingi Rafael Struijk dan kolega ketika memasuki lapangan. Pendaftaran ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Melansir akun Timnas Indonesia, ada sejumlah persyaratan utama untuk mendaftar pendamping Garuda. Persyaratan utamanya adalah anak-anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 10 tahun. Anak-anak ini, calon pendamping ini juga harus mempunyai tinggi minimal 130 cm dan bersedia hadir secara langsung pada hari pertandingan. Untuk mendaftar, para calon pendamping harus membuat sebuah video. Kedua, tekad Sintayong bawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sintayong memiliki fokus utama yakni membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Tekad tersebut diungkapkan Sintayong di akun Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa dirinya telah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Asian Cup 2024. Dalam hal ini, Sintayong mengaku bahwa fokus utamanya adalah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dua pertandingan pada bulan tersebut. Pertama adalah melawan Arab Saudi. Kedua yakni menghadapi Australia. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga akan berlangsung hingga pertengahan tahun depan. Timnas Indonesia butuh mengunci posisi dua besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika target tersebut tak bisa tercapai, Rafael Struijk wajib minimal finish di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tim Merah Putih bersaing di grup C, lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Cina, Bahrain, Arab Saudi. Mempersiapkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Asian Cup. Tujuan kami adalah membuat pertandingan Piala Dunia menjadi tujuan utama saya. Tolong berikan dukungan yang banyak, tulis Sintayong. Sejauh ini, baru satu pemain yang terungkap mendapat panggilan. Pemain tersebut yakni Dimas Drajat. Hal ini diumumkan langsung oleh Persib melalui website resmi klub. Dimas dipanggil timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam surat tersebut disebutkan Dimas harus sudah bergabung dengan rekan-rekannya pada 31 Agustus 2024, tulis Persib. Ketiga, media Vietnam jagokan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam, KTAU 247, menjagokan tim nasional Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut TTAU 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut TTAU 247, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Keempat, Martin Paes belum masuk 14 pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi 6 September 2024 pukul 1 WIB dan Australia 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari 26 pemain yang dipanggil, terdiri dari 14 pemain abroad dan 12 personel Liga 1 2024 hingga 2025. Ada 12 pemain dari Liga kita Liga 1. Sisanya 14 orang merupakan pemain kita yang abroad, kata Sumarji di Mapolresta Solo, Jumat 16 Agustus 2024. Melihat komposisi pemain abroad saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024, sudah tergambar siapa saja 14 pemain yang dipanggil. Mereka ialah Jai Itzes Venezia FC, Kelvin Verdong NEC Nijmegen, Jordi Amat JDT, Sandy Walsh Cafe Mechelen dan Pratama Arhan Suwon FC. Kemudian ada Asnawi Mangkualamport FC, Shane Patina Makassar Eupen, Justin Hubner Wolverhampton Wanderers U21, Marcelino Ferdinand tanpa klub, Nathan Choe Aon Swansea City, Rafael Struijk ADO Den Haag, Ragnar Oratmango NFC Vedender, Tom Haye tanpa klub dan Ivar Jenner FC Utrecht U21. Jika nama-nama di atas dalam kondisi bugar, mereka bakal dipanggil Shin Tae-yong. Peluang Martin Paes untuk turun melawan Arab Saudi dan Australia memang belum jelas. Padahal, keberadaan kiper FC Dallas itu untuk mengawal gawang skuad Garuda sangat dibutuhkan. Menghadapi negara-negara top seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia membutuhkan kiper sekelas Martin Paes. Kelima, Yeom Ki-hun siap terima tantangan Shin Tae-yong untuk memoles striker timnas Indonesia. Yeom Ki-hun angkat bicara usai dipercaya sebagai salah satu tim pelatih di skuad timnas Indonesia senior. Yeom Ki-hun direkrut ke skuad timnas Indonesia pada 6 Agustus 2024 lalu. Pria 41 tahun tersebut dipercaya sebagai pelatih buat para penyerang timnas Indonesia. Shin Tae-yong membawa sosok ini bukannya tanpa alasan. Yeom Ki-hun punya segudang catatan fantastis saat tampil sebagai pemain. Yeom Ki-hun adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Assist Kali. Berdasarkan catatan, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pemain dengan rekor assist terbanyak di Kalik dengan 110 assist. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong. Sebagai nama profil besar, Yeom Ki-hun juga pernah dilatih Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan. Yeom menjadi bagian skuad Shin Tae-yong saat menjuarai Piala AFF 2017. Selain itu karena akan melatih timnas Indonesia, Yeom pernah merasakan atmosfer SUGBK, tepatnya saat Piala Asia 2007, ketika timnas Indonesia jadi tuan rumah. Yeom Ki-hun sudah menunjukkan aksinya usai dipercaya sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Pria 41 tahun tersebut bersama para asisten pelatih yang lain di timnas Indonesia diketahui telah menyaksikan pertandingan Liga 1 2024-2025. Yeom Ki-hun tertangkap kamera tengah menyaksikan laga Semen Padang versus Borneo FC di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Pada laga tersebut, Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang.
Pria asal Korea Selatan tersebut dipastikan pusing usai menyaksikan jalannya pekan perdana. Pasalnya, tidak ada penyerang lokal langganan timnas Indonesia yang pecah telur di pekan pertama Liga 1. Meski begitu, Yeom Ki-hun angkat bicara usai dipercaya Shin Tae-yong untuk mengasah kualitas para penyerang timnas Indonesia. Dirinya mengaku sudah siap menjawab tantangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. "Saya bersyukur pelatih Shin memberi saya kesempatan besar," ujar Yeom Ki-hun.